Siapa sangka, seorang wanita Amerika yang sukses dan punya segalanya harus mengalami pahitnya dikhianati oleh orang yang paling ia cintai. Tapi justru dari peristiwa ini, ia menemukan hidayah dan cinta sejati di tempat yang tak terduga, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan diberikan keberkahan dalam hidup. Kali ini, kita akan membahas kisah inspiratif yang sangat mengharukan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa juga untuk menuliskan sholawat di kolom komentar, karena semakin banyak sholawat yang kita ucapkan, semakin banyak keberkahan yang Allah berikan. Dan tulis juga dari mana asal kalian, biar kita bisa tahu dari mana saja sahabat yang sedang menonton video ini. Sarah adalah seorang wanita sukses dari Amerika. Sejak kecil, ia tumbuh dalam lingkungan keluarga yang modern dan penuh kebebasan. Ia dibesarkan dalam budaya barat yang menanamkan nilai-nilai individualisme, kerja keras, dan pencapaian pribadi. Dengan kecerdasannya, ia berhasil meraih gelar sarjana dari salah satu universitas bergengsi di Amerika. Setelah lulus, Sarah langsung mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan multinasional dan dengan cepat naik jabatan. Dalam waktu kurang dari 5 tahun, ia menjadi salah satu bos muda yang disegani di perusahaannya. Sebagai seorang wanita karir, Sarah memiliki gaya hidup yang glamor. Ia tinggal di apartemen mewah di pusat kota New York, mengendarai mobil sport keluaran terbaru, dan sering berlibur ke berbagai negara eksotis. Kehidupannya penuh dengan pesta, pertemuan bisnis, dan perjalanan kelas atas. Di media sosialnya, Sarah selalu membagikan momen-momen kebahagiaan. Makan malam di restoran bintang 5, liburan ke Eropa, serta berbagai acara sosial bersama kolega dan teman-temannya. Namun, di balik semua kemewahan itu, Sarah merasa ada sesuatu yang kosong dalam hidupnya. Ia memiliki segalanya, uang, status, dan kecantikan. Tetapi entah mengapa ia masih sering merasa gelisah. Ia selalu berpikir bahwa kebahagiaannya akan menjadi sempurna jika ia memiliki seseorang yang bisa benar-benar mencintainya. Itulah sebabnya, ketika ia bertemu dengan seorang pria bernama Michael, hatinya langsung terpikat. Michael adalah pria tampan, cerdas, dan berasal dari keluarga kaya. Mereka bertemu dalam sebuah acara bisnis dan sejak saat itu hubungan mereka berkembang dengan cepat. Sarah menganggap Michael sebagai sosok pria ideal. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, menghadiri pesta eksklusif, dan bepergian ke berbagai tempat romantis. Dalam pikirannya, Sarah yakin bahwa Michael adalah pria yang akan menemaninya seumur hidup. Ia bahkan sudah membayangkan pernikahan mereka di sebuah villa mewah dengan pemandangan pantai yang indah. Namun, kebahagiaan yang ia impikan ternyata hanya ilusi. Suatu hari, tanpa ada tanda-tanda yang jelas, Michael mulai berubah. Ia menjadi lebih dingin, sering mengabaikan pesan Sarah, dan selalu memiliki alasan untuk tidak bertemu. Sarah awalnya berpikir mungkin Michael hanya sibuk dengan pekerjaannya, tetapi hatinya mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Kecurigaannya terbukti ketika suatu malam, Sarah tanpa sengaja melihat Michael bersama wanita lain di sebuah restoran mewah. Ia terpaku di tempat, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Michael duduk mesra dengan wanita tersebut, menggenggam tangannya, dan tertawa seakan-akan tidak ada beban di hatinya. Dunia Sarah seketika runtuh. Hatinya remuk dalam sekejap. Dengan perasaan campur aduk antara marah, kecewa, dan sedih, Sarah mencoba mencari penjelasan dari Michael. Namun, saat ia mengkonfrontasi kekasihnya, Michael dengan dingin mengakui bahwa ia memang telah menjalin hubungan dengan wanita lain. Ia bahkan mengatakan bahwa hubungan mereka tidak lagi membuatnya bahagia. Tanpa rasa bersalah,
Michael meninggalkan Sarah begitu saja. Seolah-olah semua kenangan yang mereka bangun selama ini tidak pernah berarti apa-apa. Sarah merasa dunianya hancur. Ia mengurung diri di apartemennya selama berhari-hari, menangis hingga kelelahan. Ia kehilangan nafsu makan, tidak bisa tidur, dan merasa tidak berharga. Bagaimana mungkin seseorang yang ia cintai dengan sepenuh hati tega mengkhianatinya? Ia merasa ditinggalkan dalam kehampaan yang tidak bisa ia jelaskan. Selama ini, ia selalu percaya bahwa kesuksesan, kekayaan, dan cinta dari pria yang tampan akan membuatnya bahagia. Namun, kenyataannya justru sebaliknya. Semua yang ia miliki tidak bisa menyembuhkan rasa sakit di hatinya. Bahkan, semakin ia mencoba melarikan diri dengan gaya hidupnya yang mewah, semakin ia merasa kosong. Ia mulai mempertanyakan banyak hal tentang hidupnya. Apa sebenarnya tujuan hidupnya? Mengapa ia merasa begitu hampa meskipun telah memiliki segalanya? Pada titik terendah dalam hidupnya, Sarah merasa bahwa ia tidak bisa lagi bertahan dalam kesedihan ini. Ia butuh sesuatu yang bisa menyelamatkannya dari kehancuran emosional. Ia ingin pergi jauh dari semua kenangan buruk dan menemukan ketenangan yang selama ini ia cari. Setelah berpikir panjang, ia akhirnya memutuskan untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Sarah memilih Indonesia sebagai tujuan perjalanannya. Ia tidak tahu banyak tentang negara ini, selain dari beberapa artikel yang ia baca tentang keindahan alam dan keramahan penduduknya. Ia berharap bahwa dengan pergi ke tempat yang jauh dan asing, ia bisa menemukan kedamaian yang telah lama hilang dari hidupnya. Dengan membawa koper dan hati yang penuh luka, Sarah pun berangkat menuju Indonesia, tanpa menyadari bahwa perjalanannya kali ini akan mengubah hidupnya selamanya. Dengan hati yang hancur dan pikiran yang penuh kebingungan, Sarah akhirnya tiba di Indonesia. Begitu menginjakan kaki di Bandara Soekarno-Hatta, ia langsung merasakan suasana yang berbeda dari kehidupan glamornya di Amerika. Tidak ada gedung pencakar langit yang megah seperti di New York, tidak ada orang-orang yang terburu-buru dengan jas mahal, dan yang paling mencolok adalah kehangatan orang-orang yang menyambutnya dengan senyuman tulus. Sarah memutuskan untuk tidak tinggal di hotel berbintang seperti biasanya. Ia ingin mencoba sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih nyata. Maka, ia memilih untuk menginap di sebuah penginapan kecil di pinggiran kota. Hari-harinya ia habiskan dengan berjalan-jalan, menikmati suasana, dan mencoba memahami budaya yang terasa begitu asing baginya. Suatu hari, saat sedang bepergian ke sebuah daerah pedesaan di Jawa, ia mengalami kejadian yang tidak terduga. Mobil yang ia tumpangi mengalami kerusakan di tengah jalan yang sepi. Ia panik karena tidak tahu harus berbuat apa. Dengan bahasa Indonesia yang terbatas, ia mencoba meminta bantuan. Tetapi kebanyakan orang yang lewat tidak bisa memahami apa yang ia katakan. Saat itulah seorang pria dengan wajah bersahaja dan pakaian sederhana menghampirinya. Pria itu adalah seorang sopir truk lintas Jawa yang kebetulan sedang beristirahat di warung terdekat. Dengan bahasa Inggris yang terbata-bata, pria itu mencoba memahami apa yang terjadi. Mobil rusak? Tanyanya dengan senyum ramah. Sarah mengangguk. Sedikit lega karena akhirnya ada seseorang yang mau membantunya. Tanpa banyak bicara, pria itu segera memeriksa mobilnya. Dengan cekatan, ia mencoba mencari tahu apa yang salah. Sementara Sarah hanya bisa memperhatikan dengan kagum. Selama ini, ia terbiasa hidup di lingkungan di mana orang-orang kaya hanya mengandalkan bantuan profesional untuk menyelesaikan masalah mereka. Tetapi pria ini, dengan segala kesederhanaannya, justru begitu mandiri dan tulus dalam membantu orang lain. Setelah beberapa saat, pria itu menyadari bahwa masalah mobilnya cukup serius dan tidak bisa diperbaiki di tempat. Ia pun menawarkan untuk mengantar Sarah ke kota terdekat agar bisa mencari bantuan lebih lanjut. "Nama saya Rahmat," kata pria itu sambil mengulurkan tangan. Sarah tersenyum dan menjabat tangannya. "Saya sah. Terima kasih sudah membantu saya." Di perjalanan menuju kota, mereka mulai berbincang-bincang. Sarah,
yang awalnya hanya ingin cepat sampai ke tujuan, mulai merasa nyaman berbicara dengan Rahmat. Ia adalah pria yang sederhana, tetapi kata-katanya penuh makna. Rahmat bercerita bahwa ia telah menjadi sopir truk selama lebih dari 10 tahun. Pekerjaannya mengharuskannya melakukan perjalanan jauh melintasi berbagai kota di Indonesia. Meski hidupnya sederhana, ia merasa bahagia dan cukup dengan apa yang ia miliki. Kebahagiaan itu bukan tentang seberapa banyak yang kita punya, tapi seberapa besar kita bersyukur, kata Rahmat dengan tenang. Kata-kata itu menusuk hati Sarah. Selama ini, ia selalu mengukur kebahagiaannya dengan harta, status, dan cinta dari seorang pria yang ia kira sempurna. Tetapi kini, di hadapannya ada seseorang yang tidak memiliki kemewahan, namun bisa merasa begitu damai dan cukup dalam hidupnya. Setelah sampai di kota, Rahmat membantunya mencari bengkel yang bisa memperbaiki mobilnya. Ia bahkan menemani Sarah hingga urusannya selesai, tanpa meminta imbalan sedikit pun. "Kamu sangat baik," kata Sarah dengan tulus. "Kenapa kamu melakukan semua ini untuk orang asing seperti saya?" Rahmat tersenyum. Dalam Islam, membantu orang lain adalah bagian dari ibadah. Jika kita bisa meringankan beban orang lain, insya Allah hidup kita juga akan diberkahi. Sarah terdiam. Ini adalah pertama kalinya ia mendengar seseorang berbicara tentang agama dengan cara yang begitu sederhana, tetapi begitu kuat maknanya. Sejak pertemuan itu, Sarah mulai sering berbincang dengan Rahmat. Ia penasaran dengan cara pandangnya terhadap hidup. Rahmat tidak pernah mengeluh tentang pekerjaannya, tidak merasa iri dengan orang yang lebih kaya, dan selalu bersyukur dengan apa yang ia miliki. Suatu hari, Sarah bertanya, "Apa yang membuatmu begitu tenang dalam hidup ini?" Rahmat tersenyum. "Iman, Sarah. Ketika kita percaya bahwa ada Allah yang selalu bersama kita, hidup terasa lebih ringan. Kita tidak perlu khawatir dengan masa depan, karena semua sudah diatur dengan baik oleh-Nya." Jawaban itu membuat Sarah semakin penasaran. Ia mulai memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Ia melihat bagaimana mereka beribadah dengan khusyuk, bagaimana mereka saling membantu tanpa pamrih, dan bagaimana mereka merasa cukup dengan hidup yang sederhana. Hatinya mulai tersentuh. Ia merasa ada sesuatu dalam Islam yang tidak pernah ia temukan dalam kehidupannya selama ini. Perlahan, ia mulai mencari tahu lebih dalam. Ia membaca buku-buku tentang Islam, bertanya kepada Rahmat, dan bahkan mulai mengunjungi masjid untuk melihat bagaimana orang-orang beribadah. Setiap kali ia mendengar adzan berkumandang, hatinya terasa damai. Setiap kali ia membaca tentang ajaran Islam, ia merasa seolah menemukan jawaban atas pertanyaan yang selama ini menghantuinya. Rahmat tidak pernah memaksa Sarah untuk masuk Islam, tetapi ia selalu menjawab pertanyaan Sarah dengan penuh kesabaran. Hingga suatu hari, Sarah berkata dengan suara lirih, "Aku ingin tahu lebih banyak tentang Islam. Aku merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupku, dan aku rasa aku menemukannya di sini." Rahmat tersenyum. Hidayah datang kepada siapa saja yang dikehendaki Allah. Jika hatimu sudah terbuka, teruslah mencari kebenaran. Sejak saat itu, perjalanan Sarah menuju Islam pun dimulai. Hari-hari berlalu, dan Sarah semakin mendalami Islam. Setiap kali ia berbincang dengan Rahmat, ia selalu merasa ada sesuatu yang menyentuh hatinya. Cara Rahmat berbicara tentang kehidupan, kebahagiaan, dan keikhlasan membuat Sarah menyadari bahwa Islam bukan sekadar agama, tetapi juga jalan hidup yang penuh makna. Suatu hari, Sarah meminta Rahmat untuk membawanya ke masjid. Ia ingin melihat sendiri bagaimana orang Muslim beribadah. Dengan senang hati, Rahmat mengajaknya ke sebuah masjid kecil di kota. Saat masuk ke dalam, Sarah merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Orang-orang berwudu dengan penuh ketulusan, mengambil sajadah mereka, dan bersujud dengan penuh kepasrahan. Ia duduk di belakang, mengamati dengan seksama. Hatinya bergetar ketika mendengar lantunan ayat suci Al-Quran yang dibaca oleh imam. Ada sesuatu dalam suara itu yang membuatnya merasa begitu damai.
Setelah sholat selesai, seorang wanita muslimah mendekatinya dan menyapanya dengan ramah. "Apakah kamu tertarik untuk belajar tentang Islam?" tanya wanita itu dengan senyum hangat. Sarah mengangguk. Ia tidak lagi ragu bahwa Islam adalah sesuatu yang ingin ia pelajari lebih dalam. Sejak saat itu, Sarah mulai sering berkunjung ke masjid. Ia belajar tentang ajaran Islam, mulai memahami makna sholat, dan bahkan mencoba berpuasa meskipun belum secara penuh. Setiap hari, ia merasa semakin dekat dengan kebenaran yang selama ini ia cari. Namun, perjalanan menuju Islam bukanlah sesuatu yang mudah. Sarah menghadapi banyak tantangan, terutama dari keluarganya di Amerika. Ketika ia memberitahu ibunya bahwa ia sedang mempelajari Islam, reaksi yang didapatnya bukanlah dukungan, tetapi justru kekhawatiran. "Kenapa kamu ingin masuk Islam? Itu bukan bagian dari budaya kita," kata ibunya melalui panggilan telepon. Sarah mencoba menjelaskan bahwa ini adalah pilihan hati, bahwa Islam telah membantunya menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Namun, keluarganya tetap tidak bisa memahami. Mereka menganggap bahwa Sarah hanya sedang mencari pelarian dari rasa sakit akibat patah hati. Meskipun sedih, Sarah tidak mundur. Ia tahu bahwa apa yang ia rasakan bukan sekadar emosi sesaat, tetapi benar-benar panggilan hati. Ia semakin sering berdoa, meskipun belum sepenuhnya memahami tata cara sholat. Hingga akhirnya, pada suatu malam, setelah merenung lama, Sarah memutuskan bahwa inilah saatnya. Dengan Rahmat dan beberapa teman muslim lainnya sebagai saksi, Sarah mengucapkan 2 kalimat syahadat di dalam masjid. "Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Air mata mengalir di pipinya. Ia merasa seolah lahir kembali. Semua beban yang selama ini ia pikul, semua kesedihan, semua luka di hatinya, seakan sirna dalam sekejap. Rahmat menatapnya dengan penuh kebanggaan. "Selamat datang dalam Islam, Sarah." Setelah menjadi seorang muslimah, Sarah mulai mengenakan pakaian yang lebih sopan. Ia belajar cara sholat dengan benar, mulai memahami makna Al-Quran, dan semakin jatuh cinta dengan agama yang baru ia peluk. Ia merasa lebih tenang, lebih bahagia, dan lebih berarti. Namun, ada satu hal yang belum ia sadari, perasaan yang perlahan tumbuh di hatinya terhadap Rahmat. Rahmat adalah orang yang pertama kali membimbingnya menuju Islam. Ia adalah pria yang sabar, baik hati, dan penuh dengan keikhlasan. Meskipun hidupnya sederhana, ia memiliki sesuatu yang lebih berharga daripada semua kemewahan yang pernah Sarah miliki, iman yang kuat. Suatu hari, saat mereka sedang berbincang di sebuah warung kecil, Sarah berkata dengan jujur, "Rahmat, selama ini kamu selalu ada untukku. Aku merasa sangat bersyukur bisa mengenalmu." Rahmat tersenyum. "Alhamdulillah, Sarah. Aku hanya ingin membantumu menemukan jalan yang benar." Sarah menatap matanya dalam-dalam. "Dan aku merasa bahwa mungkin Allah tidak hanya menuntunku ke Islam, tetapi juga menuntunku kepadamu." Rahmat terdiam. Ia bukanlah pria yang pernah membayangkan menikah dengan seorang wanita asing, apalagi mantan bos sukses dari Amerika. Namun, di hadapannya ada seorang wanita yang tulus, yang telah berjuang mencari kebenaran, dan yang kini telah menjadi bagian dari Islam. Beberapa hari kemudian, Rahmat mendatangi seorang ustaz untuk meminta nasihat. Ia menceritakan tentang Sarah, tentang bagaimana ia masuk Islam, dan tentang perasaan yang mulai tumbuh di antara mereka. Ustaz itu tersenyum. "Jika niatmu baik, dan jika dia benar-benar ingin hidup dalam Islam, maka menikahlah. Allah telah mempertemukan kalian bukan tanpa alasan." Akhirnya, Rahmat memberanikan diri untuk melamar Sarah. Dengan penuh ketulusan, ia berkata, "Sarah, aku bukan pria kaya. Aku tidak bisa menjanjikan kehidupan mewah. Tapi jika kamu bersedia, aku akan berusaha menjadi suami yang membimbingmu di jalan Allah." Sarah tersenyum, air mata haru mengalir di pipinya. "Aku tidak membutuhkan kekayaan, Rahmat.
Aku hanya ingin seseorang yang bisa membimbingku dalam Islam. Dan aku tahu, itu adalah kamu. Mereka menikah dalam prosesi sederhana di sebuah masjid kecil. Tidak ada pesta mewah, tidak ada tamu undangan dari kalangan elit. Hanya ada keluarga baru Sarah dari kalangan Muslim, beberapa sahabat, dan tentu saja, Rahmat yang kini menjadi suaminya. Kehidupan baru Sarah dimulai. Ia meninggalkan semua kemewahan yang dulu ia anggap sebagai sumber kebahagiaan. Kini, ia hidup dalam kesederhanaan, tetapi dengan hati yang penuh ketenangan. Di sebuah rumah kecil di pinggiran kota, Sarah menjalani hari-harinya sebagai seorang istri muslimah. Ia membantu Rahmat dalam pekerjaannya, memasak makanan sederhana, dan terus belajar tentang Islam. Setiap pagi, mereka bangun bersama untuk sholat subuh. Setiap malam, mereka membaca Al-Quran bersama. Dan setiap hari, Sarah semakin bersyukur atas keputusan yang telah ia buat. Allah telah mengambil banyak dariku, kata Sarah suatu hari. Tapi dia juga memberiku lebih banyak. Aku kehilangan cinta yang salah, tetapi Allah menggantinya dengan cinta yang sejati. Rahmat menggenggam tangannya erat. Alhamdulillah, Sarah. Inilah takdir yang Allah tuliskan untuk kita. Hidup mereka mungkin sederhana, tetapi penuh dengan keberkahan. Sarah tidak lagi mencari kebahagiaan di dalam harta, status, atau cinta manusia yang fana. Kini, ia telah menemukan kebahagiaan sejati dalam Islam, dalam keluarga kecilnya, dan dalam suaminya yang selalu membimbingnya di jalan Allah. Sahabat semua, terkadang dalam hidup kita mengalami kehilangan dan rasa sakit yang luar biasa. Tapi percayalah, Allah selalu punya rencana yang jauh lebih baik untuk kita. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa hidayah bisa datang dari mana saja, dan cinta sejati seringkali hadir dalam cara yang tidak kita duga. Jangan lupa like, komen, dan share video ini agar semakin banyak yang bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.